Tolong di anu Mas, diedit supaya suaranya melebar ya. Jadi kata-kata orang kakek nenek moyang kita dulu itu Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi kita jangan meninggalkan Madura kita, Jawa kita, Sunda kita. Kalau kita mau bikin Indonesia, syaratnya dua. Yang satu, Arabnya digarap. Anda ambil Islamnya, tapi jangan menjadi orang Arab. Yang memang asli Arab, tetaplah menjadi orang Arab. Tapi kalau Anda orang Madura, Anda tetap jadi orang Madura, karena Allah mewajibkanmu menjadi orang Madura. Kan gitu. Kecuali Anda ngerabi wong Madura, terus jadi wong Madura, gak masalah. Anda enak jadi wong Madura. Baratnya diruat, artinya nilai-nilai Barat itu harus kita ruat, harus kita evaluasi kembali untuk supaya dia kohesif dan kompatibel dengan nilai-nilai asli kita. Jadi sekali lagi, Jawane digawa, Madurane digawa, Sundane digawa, aja dilangno. Terus mari ngono Arabe digarap, jadi diurai antara Islam dengan Arab. Sing Islami nggawe cara Arab tetep cara Arab, misalnya sholat gak usah sholat terus nganggo cara Madura, tapi unsur Arab jangan disamakan dengan unsur Islam. Ada Islam, ada Arab dalam Islam, juga ada Islam dalam Arab, tapi kita harus bisa mengurai antara legi karo gula. Nek legi karo gula gak iso kok urai, kon bingung kapan-kapan. Nek antarane panas karo geni gak iso kok bedakno. Kok kon ngarani angger panas kok arane geni. Nek kon ngarani gak iso bedakno petik karo sikil loro, engko angger ana sikil loro kok arane petik. Dadi menungso padha karo petik. Jadi ini ilmu-ilmu sederhana yang Indonesia mulai mengalami pralaya. Pralaya itu penghancuran, bahasa Arabnya tahlukah, karena kita tidak waspada terhadap yang saya omongkan tadi, yaitu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini pengantar sedikit saja. Jadi malam hari ini pun kita tetap membawa Madura kita, Jawa kita, Bali kita, semua kita bawa. Kalau kita asosiasikan ke binatang, kalau Anda sama Allah, oleh Allah ditakdirkan menjadi ayam, maka cintailah keayamanmu dan jangan bercita-cita jadi burung atau jadi macan. Kan begitu? Kalau niku PT, cita-citamu miber. Mibreka oleh petikmu hilang, kan begitu. Jadi mari kita membawa takdir Allah, ketentuan Allah sebagai orang yang memang dilahirkan di Situbondo, jadilah orang Situbondo, itu kan. Terus nanti ditanya, kamu itu lebih orang Indonesia apa orang Situbondo? Saya bilang orang Indonesia yang Situbondo. Ada yang lain orang Indonesia yang Madura, ada orang lain Indonesia yang Batak, Indonesia yang apa meneliane. Jadi Indonesia itu tidak ada kalau tidak ada Situbondo. Indonesia tidak ada kalau tidak ada Jawa. Indonesia tidak ada kalau tidak ada Madura. Kalau Maduranya hilang, Jawanya hilang, dan lain-lainnya hilang, maka Indonesia tidak ada. Sebagaimana gado-gado itu ada karena ada kentangnya, ada lontongnya, apa menerek, kecambai, gubise, tahune nggih, karo bumbu pecele nggih. Nah, apa bre? Terancam, kacang. Jadi yang disebut gado-gado itu kalau ada semua itu. Begitu kamu ilangin kacangnya, kentangnya, lontongnya, kecambai, kan gado-gado. Jadi Indonesia jangan GR. Kamu tidak ada kalau tidak ada Situbondo. Kamu tidak ada kalau tidak ada Jawa. Kan begitu. Apalagi Situbondo punya asam bagus. Situbondo punya riwayat-riwayat yang indah, yang luar biasa. Tidak ada Nahdlatul Ulama kalau Kiai Haji Asad Samsul Arifin tidak diutus oleh Syekhona Khalil untuk membawa tongkat dan kitab untuk memberi restu kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama.
Dan sampai beliau meninggal, Gus Dur meninggal masih dalam posisi mufaraqah. Untuk itu kita mohonkan keadilan dari Allah dan mengampuni siapa saja yang bersalah. Saya tidak akan ikut menyalahkan siapa-siapa. Andaikan pun Anda orang kafir, saya tidak akan menyalahkan kekafiran Anda, karena yang punya hak untuk menyalahkan Anda hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Rek ya. Nek akhlak kita boleh saling kritis, saling menyalahkan, tapi kalau akidah ndak bisa. Ya apa carane? Wong kon gak melok dadi Gusti Allah, kon ponakane ta ya apa? Kan gitu. Nek kon ponakane karo Gusti Allah dikai sertifikasi untuk ngafir-ngafirno wong, ya kono kafir-kafirno. Jadi kalau ada orang mengkafirkan Anda, membid'ah-bid'ahkan Anda, gak apa-apa trimon. Terus kondo sampean ternyata besane Gusti Allah, ngoten nggih. Gak masalah. Gak apa-apa dikafir-kafirno kaya-kaya dhewe duwe hak untuk mengkafirkan. Kon niku gak ngekeki mangan, ngelolokno bendino. Kene utang kon gak gelem nyili, ya toh? Kene ngredit gak lunas-lunas iki ya, kon gak tau nyili, kene sembayang rodok sece kok salah-salahno. Kon niku ya apa kan itu. Oke, saya tidak melebar ke situ, saya kembali kepada ruwatan tadi. Jadi malam hari ini kita ruwat diri kita sendiri. Satu poin. Setelah dulu ada tanam paksa tahun 1700 berapa ya. Kemudian berlangsung lama, kemudian tampillah salah satu gubernur jenderal Belanda yang namanya Van de Venter menciptakan atau punya ide yang namanya politik etis. Politik etis ini semuanya cara untuk meminta maaf kepada orang Jawa yang disuruh tanam paksa itu. Politik etis ini kemudian diabadikan di salah satu kota Belanda yang disebut Van de Venter itu, sesuai dengan nama beliau. Jadi ada patungnya Van de Venter di Belanda untuk memperingati bahwa orang Belanda sudah minta maaf sebenarnya kepada bangsa Indonesia karena pernah tanam paksa itu. Kemudian politik etis diterjemahkan menjadi CSR di perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN. Jadi mari meksowong terus njaluk sepuro. Jadi nek BUMN iku nggarap daerah rakyat, ono sing lali nek iku daerah rakyat. Rumangsane DE, kecuali perhutani. Nek kayak sepur sampean delok sepur iku. Rumangsane stasiun iku tek mbahmu ta. Rumangsane sepur iku duwe sapa sing gitu, iku duwe rakyat kabeh. Kok saiki dodolan pecel gak oleh. Ndodok dodol aqua gak oleh. Mlebu stasiun Ciangele. Iku kaya tek mbahmu ae sepur iku. Iku tek rakyat iku. Kandhanono Cina menteri yonan iku. Ya, iku dudu dhek sapa-sapa iku. Iku dhek rakyat kabeh. BUMN itu buruhe rakyat. Maka dia harus dekat sama rakyat, harus menciptakan pola-pola komunikasi yang sopan kepada rakyat. Ngono ya, Rek ya. Iki tak terusno dadi revolusi iki. Tapi gak usah, pokoknya tak elingno dididik ngono tok ae. Jadi kita kembali ke ruwatan. Sejak politik etis itu kemudian wong Londo VOC membuka sekolahan-sekolahan di mana anak-anak bupati, anak-anak residen, anak-anak asisten wedono ikut di sekolah no Londo nggih. Gak apa-apa sekolah Londo. Sebenarnya dulu Ki Hajar Dewantara agak sedikit, menurut saya agak sedikit kepleset karena beliau begitu menjadi Menteri Pendidikan, beliau melarang mata pelajaran bahasa Belanda. Sebenarnya baik kita teruskan bisa bahasa Belanda, sebab kon cek iso roh oleh nyolong pira kok biyen. Nek kon gak iso cara Londo, kon saiki nang Londo gak roh nek barang-barangmu ben dirampok. Mulane sinau cara Londo iku penting. Jadi misalnya sampean di omah sampean ono rampok telu nganggo cara Sunda, sampean gak paham. Jadi solusinya saja belajar cara Sunda, cek kon nek dirampok paham apa rencanane perampok-perampok. Gitu mboten. Jadi bahasa Belanda penting, lagi Hajar Dewantara dulu malah melarang itu, tapi gak apa-apa lah, beliau juga manusia biasa. Nah, ketika kita diajari bahasa Belanda, ini ada perubahan besar di dalam tata cara berpikir dan kejiwaan bangsa Indonesia. Iki rodok dukur ilmu, tapi saya yakin Anda paham. Nek wong Jawa, wong Sunda, wong Bali, wong orang Timur Nusantara lah, itu sama alam itu bersahabat. Gimana? Sama alam itu bersahabat. Kayak Nabi Sulaiman lah, semut ya koncone,
ulet-ulet kuing ya koncone, bedas ya koncone, kabeh dijak omong, jin nih barang ya dijak omong, kabeh koncone. Tapi sampean dia orang Jawa itu sing disebut kiai gak mek wong, ndak hanya orang yang disebut kiai. Benda yang dihormati disebut kiai. Akeh iku ana kiai-kiaine rek. Ana kiai setan kober, ana setan gak kober, ana kiai iblis keturun, ana kiai apa? Kiai poleng macam-macam. Mergo wong Indonesia iki wis gak tapek iso bedakno watu karo mutiara karo inten. Akhirnya melayune nang akeh. Jadi tugas kita sekarang adalah tolong belajar ilmu segala macam yang memungkinkan Anda mampu membedakan mana mutiara, mana batu. Muhammadun basyarun, laisa kal basyari bal huwa yaqut bainal hajari. Kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana mutiara, mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana manusia tembaga dengan kadar dan kualitasnya masing-masing, maka kamu keliru milih presiden. Maka kamu keliru milih pejabat. Kok rumangsamu inten padahal krekil. Mergo kon wis gak sinau sampai saiki. Nah sekarang menurut saya malam ini kita mulai belajar kembali ndelok wong iku didelok, oh iki ana intene rek ndek jero atine rek. Oh iki ana cahayane ndek jero atine. Kan ketok ndek raine kita mboten. Nek kon wis gak iso bedakno iku wis cilaka negaramu gitu loh. Jadi kenapa akik booming? Mergo wong wis gak iso paham ndi watu ndi mutiara, akhirnya melayune nang akik. Kalau akik itu tidak ada objektivitasnya, tergantung sing dodol. Tergantung sing ngarani, "Wo iki anu rek, iki iso anu, oh, sing kok tuku iku khayale iku mang." Nggih ta mboten? Aku ya akian. Aku yang nggo akik iki dikeki teko Gunung Cerme. Gunung apa iki marek? Selamat cik tas dikeki ya aku mang. Dan saya mencintai akik ini, tapi saya tidak tergantung kepada akik ini. Ini adalah ciptaan Allah. Dan saya menyayangi dia dan saya menghormati orang yang memberi saya. Tapi saya bukan anak buahnya akik, akik jadi anak buah saya. Ke kontak gawe, api karo aku, nek ono apa-apa tokno ya tenagane Allah teko awakmu. Kan Allah mentransfer tenaganya ke apa saja, ke angin, ke daun, ke tanah, ke semuanya. Betul enggak, Bu? Jadi gawe akik gak masalah, nek perlu 10, 20 sak sikil-sikil mungkin akik. Tapi ojo dadi anak buahe akik. Akik iku dadekno santrimu. Sebagaimana air Zam-Zam dijadikan santrinya Allah dan diperintah untuk menyembuhkan siapa saja yang berhajat untuk menyembuhkan. Jadikan semua sebagaimana Allah menzam-zamkan air Zam-Zam. Kan begitu kira-kira. Jadi kabeh berguna. Nah, begitu santri-santri arek-arek iku mang sekolah londo, tidak apa-apa sekolah londo, cuman ojo melok cara berpikir londo. Jangan ikut cara berpikir mereka tidak punya persahabatan dengan alam. Tadi saya mengatakan ini gamelan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng bukan nama grup, tapi nama gamelannya. Di Solo iku ana kebobule jenenge Kiai Slamet. Dadi ndek Jawa iku sembarang dikiyaekno. Gitu loh. Ana sing anune iku dijenengi dhewe. Iki gondok, iki Kiai Godo Bongke iki. Ana iki. Karena dia sesuatu yang hidup. Dan orang Jawa, orang Nusantara, orang Indonesia menghormati semua makhluk hidup itu sebagai sahabat, sebagai partner dalam kehidupan. Sementara begitu Anda belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris hanya mengenal 3 fenomena: subjek, objek, predikat. Jadi uripku isine nek aku, objekku, tak alatku. Jadi akhirnya semua orang egois dengan kesubjekannya, kemudian melihat orang lain sebagai objeknya dan segala sesuatu yang lain dijadikan alatnya. Akhirnya Polri memperalat KPK, KPK memperalat Polri, Presiden diperalat oleh TNI, TNI diperalat oleh Pak ini, Pak itu, konglomerat memperalat Presiden, Megawati diperalat oleh konglomerat Cina. Wis gak karu-karuan wis, kabeh subjek, objek, predikat. Di sini Bapak-bapak sekalian, Pak Bupati adalah
sahabat kita, kekasih kita, partner kita, bukan objek kita, dan kita juga bukan objeknya Pak Bupati, ngono rek ya. Cetha nggih? Santri bukan objeknya kiai. Santri adalah kekasihnya kiai, betul enggak? Tapi ojo dienggokno kekasih terus dirabi kabeh. Kekasih itu maksudnya dalam arti universal. Buruh adalah kekasihnya direktur, betul enggak? Mbo sampean niku nek di perhutani ndukur dhewe napa Pak Adi? Direktur utama nek zaman biyen, zaman londo. Wis pokoknya apa ya, itu semua kekasih, dan yang di bawah ke atas juga kekasih. Kalau sampean bersikap sebagai kekasih, partnership yang paling tinggi manajemennya, maka insya Allah tingkat keberesannya lebih tinggi daripada kalau Anda memakai struktur objek dan subjek dan predikat. Saiki semua memperalat. Semua menteri itu dijadikan menteri karena diperalat oleh yang botoi presiden. Aku bayar saene kon kudu ndadekno iki menteri. Kabeh nagih. Akhirnya menteri ini dilungkas diganti 10. Gak presidennya pisan lah, mesisan nang wis. Gitu loh. Oke ya. Jadi Bapak sekalian, saya tidak ngomong negatif. Saya cinta bangsa Indonesia dan saya tidak akan menuding siapapun dengan fitnah atau dengan kecurigaan atau dengan kebencian. Semua saya cintai. Dan saya mendoakan semuanya baik-baik. Saya bukan orang dari golongan apapun. Saya adalah manusia, saya adalah seperti perhutani, penjaga hutan kehidupan, penjaga alam semesta, penjaga tanaman dan tanah-tanah. Ngono kira-kira ya. Iki tak terusno cek iki Kanjeng mulih, gak usah main musik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sama teman-teman saya Pak Bupati dan semua rakyat di Situbondo, teman-teman perhutani dengan semua jajarannya yang 24 jam bekerja menjaga hutan dan lain sebagainya, yang saya harapkan suatu hari mendapatkan hidayah silaturahmi yang lebih baik dengan rakyat. Sekarang kita mohon ampun dulu kepada Allah. Masih gak salah, upama sampean gak salah, tetap mohon ampun tak. Kita adalah orang-orang sesat semuanya. Ngono ae, timbang ngaku apik mending ngaku sesat. Tapi endi wong ngaku apik ta ngaku elek? Nah, tadi aja mrene kon dielek-elek wong uring-uringen kae terus sampean aku elek ngono kan. Wis ket biyen aku iki. Kepengin praktek tak tunyo rai sampean ngono kan. Jadi kenapa saya bilang semua kita orang sesat? Karena Allah yang menyatakannya. Sehingga kita diperintah Allah untuk setiap hari berapa kali mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yang benar. Berarti Allah mengasumsikan sepanjang perjalanan hidup hambanya itu sering keblasuk-blasuk nang jalan sing gak bener. Makanya kita terus menyembuhkan diri dengan ihdinas sirotol mustaqim. Ihdinas sirotol mustaqim diucapkan hanya oleh orang yang belum mustaqim, bener nggak? Jadi mari kita akui kalau kita belum mustaqim, dan setiap saat kita mohon untuk mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya minta sekali lagi mohon ampun kepada Allah, terus menyatakan sungkan kita, pekewuh kita kepada Rasulullah SAW. Gurung iso dadi umate kaya sing diangen-angen Kanjeng Nabi biyen. Muga-muga iktikat perhutani ini adalah merupakan tanda kelahiran Indonesia baru, tanpa menghancurkan Indonesia yang lama. Indonesia baru lahirnya bukan teritorialnya nyar, terus ibu kotanya nyar, terus presidennya didukno, gak ngono. Sing dimaksud Indonesia baru adalah ada di dalam diri kita yang harus kita bunuh, dan ada di dalam diri kita yang harus kita lahirkan, betul enggak? Nah, malam ini adalah malam kelahiran. Malam ini adalah khataman kita untuk menyatakan bahwa kita betul-betul ingin menjadi Indonesia yang baik, karena Indonesia ini segala sesuatunya, SDM-nya, SDA-nya, kekayaannya, keragamannya, multibakatnya tidak bisa dilawan oleh bangsa manapun di muka bumi. Oleh karena itu 10 tahun lagi, kalau kita tidak salah langkah, 10 tahun lagi dunia akan kaget oleh kedahsyatan bangsa Indonesia, dan kita menjadi panutan seluruh dunia, terutama Timur Tengah yang sudah tidak mampu menyangga hidupnya, yang sudah diprovokasi dan dirusak habis. Wes, mereka menitipkan Islam kepada umat Islam di Indonesia. Mereka menitipkan bahasa Arab kepada umat Islam di Indonesia. Ini resmi Pak Bupati, resmi nih.
dari dalam Kongres Bahasa Arab Dunia itu direkomendasikan bahwa yang kita andalkan untuk memelihara bahasa Arab dan bahasa Al-Quran adalah umat Islam Indonesia.